Assalamualaikum, bertemu kembali bersama channel kita sendiri bosku. Reaction kita kali ini mengenai 20.000 pasukan berani mati, Jokowi siap masuk Jakarta. Buset, pasukan berani mati. Oke, untuk tidak berlama-lama mari kita reaction bosku video-video berikut ini. Pasukan berani mati Jokowi siap masuk Jakarta. Oh, bela Jokowi toh, kirain bela rakyat. Kalian udah dengar yang namanya pasukan Oke, ini dari abang ini lagi ya. berani mati pembela Jokowi. Widih. Bukannya kagum, tapi gua aneh aja. Ini kan pasukan baru aja dibentuk ya. Mereka baru mau apel pertama tanggal 22 September besok. Belum juga mulai ngapa-ngapain. Lah, kok udah buru-buru pada mau mati aja? Emangnya ada ancaman dari mana sih? Segitu paniknya, pakai mati-matian segala. Emang yang dibelain itu salahnya apaan? Ya, salahnya apaan ya sampai ada pasukan-pasukan begituan ya? Segitu nggak bisa dimaafinnya apa? Kesalahan orang yang katanya mau kalian belain itu katanya mau ngumpulin 20.000 orang. Dari mana aja itu duitnya? Mendingan juga dipakai demo tolak rencana dana pensiun, jauh lebih manfaat. Lagian mati itu bukan masalah berani, tapi masalah waktu. Lagian pada kayak orang depresi aja deh, yang kepikiran duluan kok malah mati. Berani hidup dulu dong. Kalau udah kepepet, mentok, berdoa dulu, minta ampun dulu. Kalau abis itu mati juga, ya emang udah umurnya. Lagian ini negara hukum, nggak boleh main hakim sendiri, termasuk menghukum mati diri sendiri secara beramai-ramai juga nggak boleh. Kalau emang bersalah, ya harus diadili dulu di hadapan hukum. Kali aja hukumannya bisa turun jadi seumur hidup. Tenang aja bro, kalau emang salah, insya Allah nanti akan ada pengadilan dan hukumannya yang setimpal. Kalau nggak sebelum mati, ya nanti setelah mati. Salam semangat antitesa 24. Mungkin maksudnya itu pasukan berani mati itu artinya terlalu semangat atau bagaimana ya? Oke, ini kita dengar lagi dari abang ini bosku. Kabar gembira untuk rakyat Indonesia, khususnya untuk kaum 58% pendukung keberlanjutan. Menjelang lengser, setidaknya ada 3 kejutan manis buat rakyat Indonesia dari Mulyono. Kira-kira apa aja? Mari kita bahas. Kejutan manis yang pertama dari Mari kita perhatikan bosku. Mulyono untuk rakyat Indonesia. Siap-siap, gaji pekerja bakal dipotong lagi buat program pensiun tambahan. Gaji dipotong lagi. Pekerja yang memiliki penghasilan melebihi nilai tertentu diminta untuk tambahan iuran pensiun secara sukarela. Tambahan tapi wajib. Bingung nggak lo? Sukarela tapi wajib. Sukarela tapi wajib. Dan potongan uang pensiun tambahan ini nggak bisa kalian cairkan sebelum 10 tahun. Dana pensiun pokok tidak bisa dicairkan sebelum 10 tahun kepesertaan. Pogi Prastomiono menerangkan peserta pensiun masih dapat menerima dana manfaat pensiunnya tiap bulan. Tapi tidak boleh dicairkan pokoknya. Itu baru bisa dicairkan selama 10 tahun. Kejutan manis yang kedua Mulyono untuk rakyat Indonesia. Pembatasan BBM Pertalite jadi diberlakukan 1 Oktober. Ini Pembatasan BBM Pertalite. jawaban Luhut. Ini lagi mulai sosialisasi, nanti kita mau rapat sekali lagi dengan Presiden, baru nanti diputuskan oleh Presiden. Kalau kata Luhut sih katanya tidak ada kenaikan harga BBM, ini hanya pembatasan BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Berdoa saja semoga kalian tidak termasuk ke dalam golongan yang dinilai tidak layak menerima BBM bersubsidi. Karena kalau kalian dianggap sebagai golongan yang mampu, maka kalian tidak boleh membeli BBM bersubsidi. Dan katanya program ini akan menggunakan AI. Apakah ini akan efektif? Nggak tahu. Dan Teknologi canggih itu AI itu ya. Ini lagi. kejutan manis dari Mulyono untuk rakyat Indonesia yang ketiga adalah penerapan tarif KRL berbasis NIK bakal gunakan AI. Sekarang lagi difinalkan. Kita lihat, sama itu juga dengan tadi bensin. Jadi kembali orang yang berhak itu yang dapat. Lantas apa yang akan terjadi jika penerapan tarif KRL berbasis NIK ini diimplementasikan? Yang pertama tentu akan menimbulkan dualisme tarif. Berbasis NIK. Jadi, orang-orang yang dianggap mampu oleh pemerintah akan membayar tarif KRL lebih mahal dibandingkan orang-orang yang menurut pemerintah layak menerima subsidi. Salah satu dampak buruknya adalah berpotensi menimbulkan konflik sosial. Iya dong, sama-sama pakai KRL yang sama, tapi kok bayarnya beda hanya gara-gara kita dianggap lebih mampu. Karena Kesannya jadi cemburu sosial jatuhnya ya bang ya.
Nah, di negara manapun, transportasi publik itu bersifat inklusif. Siapapun kamu, mau kaya, mau miskin, mau mampu, mau tidak mampu, ya bayarnya sama, tarifnya sama, nggak dibeda-bedakan. Seperti di kota-kota jadinya kita ini ya. Pemerintahan Mulyono ini nampaknya gagal ya memaknai sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, baru tahu juga aku rupanya sila kelima ya, keadilan sosial, keadilan ya, adil untuk masyarakat semua ya. Gimana nih kejutan-kejutan dari Mulyono? Apakah sudah membuat kalian merasa puas? Dapat gaji, udah dipotong pajak, udah dipotong BPJS, udah dipotong JHT, masih juga mau dipotong lagi oleh potongan dana pensiun tambahan lah. Buat apa ada yang namanya JHT kalau masih dipotong juga? Mau beli BBM bersubsidi yang harganya lebih murah dan terjangkau, ternyata malah dibatasi. Bahkan saat rakyat mau naik transportasi publik saja, bukannya subsidinya ditambah, malah harganya mau dibeda-bedain. Program-program Mulyono ini memang sangat keren ya dan sangat pantas dilanjutkan. Jadi semangat keberlanjutan. Gak usah pusing, gak usah stres, gak usah mengeluh. Jogetin aja. Oke gas, oke gas. Jadi kalau seandainya nanti kan presiden kita sudah jadi Pak Prabowo nih, apakah itu dilanjutkan atau diterapkan ya? Kita nggak tahu ya, komen di bawah. Ini dari abang ini lagi. Pilkada ini kayaknya cuma minta suara rakyat ya, bukan mewakili suara rakyat. Apalagi ngeliat parpol manuvernya ke sana ke sini, wah makin sadar tuh nggak ada parpol yang sesuai aspirasi masyarakat. Semua demi kepentingan elitnya. Kata mereka pun juga ya itu demi politik itu ada lagi mengatakan politik itu bisnis itu ya politik itu kepentingan ya gitu aja, berarti mementingkan kepentingan kita sendiri. Gue kayaknya lebih percaya omongan orang yang bilang ketik angka 1 maka rezeki akan bertambah dibanding omongan politisi yang bilang semua demi kepentingan rakyat. Aduh. Padahal di parpol tuh banyak orang cerdasnya, ada yang jujur. Sayang banget nggak berdaya dengan arus kekuasaan. Semua tersandera bang. Ada loh parpol yang mengatasnamakan partai dakwah, masih hitung-hitungan untung ruginya. Untung rugi nggak tuh? Makanya nggak usah terlalu percaya sama politikus, sama agamawan dan politikus juga nggak usah. Terus percaya sama siapa dong? Nah ini sama siapa ya? Ya paling ujung-ujungnya percaya sama yang bayar. Itulah mengapa money politik di sini tuh gak akan bisa hilang. Padahal tuh haram loh. Politik nggak kebagian. Kalau yang kebagian mah harum. Ya, meskipun politik itu kotor, harus yakin masih banyak orang-orang bersih yang gabung ke parpol, jadi ikutan kotor. Jamu, tumben ada jamu. Ya mbak, Bukan main abang ini bosku. ini benar jamu. Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi Kita dengarkan bosku. Pembela Jokowi mana suaranya? akan mengadakan apel akbar di Tugu Proklamasi Jakarta pada Ahad 22 September 2024. Apel akbar ini menunjukkan komitmen dalam menjaga Jokowi dan keluarga dari anasir jahat yang ingin menjatuhkannya dari kekuasaan. Demikian dikatakan Koordinator Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi, Sukodigdo Wardoyo, dalam pernyataan kepada wartawan Rabu 4 September 2024. Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi dari seluruh Indonesia akan berkumpul di Jakarta, ungkapnya. Sukodigdo mengklaim sudah mengajukan surat pemberitahuan dan izin kepada aparat kepolisian terkait apel akbar Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi. Kita selalu mematuhi prosedur dan konstitusi ketika akan melakukan berbagai kegiatan, termasuk apel akbar, tegasnya. Ia mentargetkan apel akbar Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi berjumlah 20.000 yang memiliki militansi tinggi. Anggota kami bukan kaleng-kaleng dan jelas mempunyai ideologi Pancasila dan pembela Jokowi, paparnya. Kata Sukodigdo, saat ini ada situasi yang tidak kondusif dari mantan orang-orang terdekat Jokowi yang ingin memperburuk bangsa Indonesia. Dikutip dari jakarta1.com, Orang-orang terdekat Jokowi.
Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi akan mengadakan apel akbar di Tugu Proklamasi Jakarta pada Ahad 22 September 2024. Apel akbar ini menunjukkan komitmen dalam menjaga Jokowi dan keluarga dari anasir jahat yang ingin menjatuhkannya dari kekuasaan. Loh, dia kan bukannya udah mau berhenti nih di akhir periode ini. Demikian dikatakan Koordinator Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi, Sukodigdo Wardoyo dalam pernyataan kepada wartawan, Rabu, 4 September 2024. Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi dari seluruh Indonesia akan berkumpul di Jakarta, ungkapnya. Sukodigdo mengklaim sudah mengajukan surat pemberitahuan dan izin kepada aparat kepolisian terkait apel akbar Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi. Ini semacam penggemar lah mungkin lah ya. Jadi dibikin namanya Berani Mati, beragak seru-seruan gitu kali ya. Kita selalu mematuhi prosedur dan konstitusi ketika akan melakukan berbagai kegiatan termasuk apel akbar, tegasnya. Ia mentargetkan apel akbar Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi berjumlah 20.000 yang memiliki militansi tinggi. Anggota kami bukan kaleng-kaleng dan jelas mempunyai ideologi Pancasila dan pembela Jokowi, paparnya. Kata Sukodigdo, saat ini ada situasi yang tidak kondusif dari mantan orang-orang terdekat Jokowi yang ingin memperburuk bangsa Indonesia. Mungkin maksudnya itu simpatisan ya. Dan namanya juga dia kan pastilah punya simpatisan. Orang dia presiden pula 2 periode lagi pun pasti banyak simpatisan. Cuman jangan gitu juga, masa berani mati. Memangnya mau ngapain? Apa negara kita ini lagi kayak mana gitu? Orang dia juga presidennya kok. Kecuali ada penjajah ya kan? Nah, barulah bisa masuk akal. Nah, komen di bawah dengan cerdas dan beretika ya bosku. Demikian dulu reaction kita kali ini. Nantikan reaction kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.